Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan teman-teman ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya mengenai bagaimana sih untuk cara ambil PIN ya bagi siswa lulusan Jatim tahun lalu ya. Jadi misalkan di tahun 2024, tahun 2023 ya, 2022 dan seterusnya. Nah, tentunya di sini ada sedikit hal yang berbeda ya bagi teman-teman yang lulusan Jatim tahun 2025. Nah, di sini nanti kita lihat ada 6 langkah dan tentunya ada hal wajib atau langkah wajib yang harus kalian lakukan supaya nanti bisa mengambil PIN bagi adik-adik untuk lulusan Jatim di tahun lalu. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan membahas di sini ya. Jadi untuk proses pengambilan PIN, nah, nanti kalau kemarin kita sudah bahas untuk lulusan Jatim tahun 2025. Nah, untuk hari ini kita bahas untuk lulusan Jatim tahun sebelumnya ya, atau tahun lalu. Nah, nanti teman-teman yang mungkin belum ngecek ya, silahkan untuk yang ambil PIN di lulusan Jatim tahun 2025. Nanti kalian bisa cek di ini ya, di playlist SPMB 2025. Nanti teman-teman bisa cek di bagian ini ya. Jadi cara ambil PIN untuk lulusan Jatim tahun 2025. Nah, di sini nanti kita akan bahas untuk cara pengambil PIN untuk yang lulusan Jatim tahun sebelumnya. Di video ini nanti kita akan membahasnya itu ya. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk cara ambil PIN bagi siswa lulusan Jatim tahun lalu ya. Yang pertama, kita ingatkan kembali mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung di Telegram ataupun WhatsApp ya, silahkan scan ya QR code yang tampil di layar kaca Anda. Oke, yang pertama kita bahas untuk jadwal ambil PIN ya. Jadi untuk jadwal ambil PIN ini sebenarnya sama ya bagi lulusan tahun 2025, terus lulusan tahun lalu ataupun di lulusan luar Jatim ya. Jadi untuk proses pengambilan PIN nanti dimulai ya, jadi tanggal 2 sampai dengan 13 Juni 2025, yang mana nanti untuk proses pengambilan PIN ini dilakukan secara online gitu ya. Jadi untuk pengambilan PIN sekali lagi dimulai di tanggal 2 sampai dengan 13 Juni 2025. Oke, yang pertama teman-teman untuk proses pengambilan PIN, jadi nanti setelah kalian melakukan pengajuan secara online ya, nanti kalian wajib untuk datang ya ke sekolah SMA atau SMK yang ditunjuk. Nah, jadi ada 5 sekolah yang nanti teman-teman bisa ya datang di salah satu sekolah tersebut yang dekat ya, sesuai dengan lokasi rumah Anda. Oke, yang pertama untuk berkas dan data yang perlu disiapkan ini sudah kita tidak membahas lagi ya, karena kemarin kita sudah bahas di video kita sebelumnya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke sini ya. Jadi untuk cara ambil PIN untuk lulusan Jatim tahun lalu ya, atau 2024 dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama, di sini ada perbedaan ya. Nah, nanti perbedaannya di mana? Ini yang pertama, silahkan kunjungi ya. Seperti biasa lamannya adalah spmbjatim.net. Nah, di sini nanti setelah dibuka, di sini ada menu namanya pra pendaftaran. Nah, teman-teman bisa pilih di pengambilan PIN ya. Nah, berikutnya setelah di pengambilan PIN, nah di sini nanti ada 3 pilihan ya. Nah, di sini ada lulusan Jatim tahun 2025, lulusan Jatim tahun sebelumnya, ada lulusan luar Jatim. Nah, nanti adik-adik pilih yang sini ya, lulusan Jatim tahun sebelumnya, dan pilih klik di sini. Ya, ini silahkan diklik. Nah, berikutnya hal pertama yang wajib kalian lakukan itu adalah membuat akun dulu. Ya, jadi membuat akun dulu. Nah, pembuatan akun ini hanya dilakukan 1 kali saja. Ya, jadi jangan nanti setiap mau masuk buat akun lagi, setiap masuk buat akun lagi, jangan ya, nanti tidak bisa nanti karena datanya sudah terekam. Jadi ingat ya, jadi pertama setelah memilih ini ya lulusan Jatim tahun sebelumnya ya, ini setelah diklik, nah berikutnya pilih buat akun dulu. Jadi jangan langsung masukkan NPSN, NISN, tanggal lahir, tanggal TPS KK terus klik masuk, jangan, karena nanti datanya belum ada ya. Jadi untuk lulusan
di tahun sebelumnya itu datanya belum ada. Nah, makanya hal pertama kali, ya sekali lagi, nah hal pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat akun dulu. Paham ya? Jadi setelah buat akun, nanti di sini ada beberapa biodata, ya. Jadi ada beberapa biodata yang harus kalian isi ya. Di sini mulai dari NISN ya, nama siswa, terus di sini ada tanggal lahir, ada tempat lahir, ada jenis kelamin ya, ada nama ibu kandung. Ini yang baru ya, nanti kabupaten atau kota asal, dia sekolahnya itu dari mana, terus ada sekolah asalnya ya, terus berikutnya adalah tahun kelulusan. Ini misalkan lulusan tahun 2024, 2023 dan seterusnya. Nah, kalau sudah teman-teman klik dulu buat akun. Ya, nanti kalau buat akunnya sudah berhasil, ya nanti kalau buat akun sudah berhasil, nanti baru langkah berikutnya masuk di sini NPSN, NISN, tanggal lahir, ya, tanggal terbit KK, baru klik masuk. Jangan buat akun lagi. Jadi buat akun hanya dilakukan satu kali. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Oke, berikutnya kalau sudah ya klik masuk. Nah nanti setelah masuk di sini akan ditampilkan ya data sekolahnya, terus SKL apa. Kalau tahun lalu berarti nanti yang diupload adalah ijazahnya ya. Karena tentunya untuk teman-teman yang lulusan tahun 2004 ke bawah tentunya sudah punya ijazah. Jadi bukan SKL, bukan surat keterangan kelas akhir, tapi ijazahnya diupload dulu. Paham ya? Setelah diupload ya, nanti hal pertama yang dilakukan adalah melakukan entry nilai rapor. Ya, jadi entry nilai rapor. Nah, nilai rapornya ini sudah sering kita bahas ya. Jadi nanti teman-teman itu masuk di 6 semester atau 4 semester. Kalau di 6 semester nanti yang diupload adalah semester 1 sampai dengan 5. Kalau 4 semester yang diupload adalah semester 1 sampai dengan semester 3. Oke, paham ya? Nanti cara inputnya seperti biasa ya. Ini langsung di entry-kan aja nilai rapotnya berapa. Atau mungkin bagi teman-teman yang mau secara live ya. Nah, cara entry latihan masuk aja di mastiukdr.com ya, masuk di SPMB, simulasi nilai akhir SPMB. Nanti sini ada simulasi untuk masukkan nilai. Nah, ini contohnya. Ini contohnya seperti ini ya, untuk input nilainya. Jadi minimal adalah 0 ya, jadi maksimal adalah 100. Nah, seperti ini. Misalkan diisi 101 juga tidak mau. Ya, jadi puluhan ya. Jadi misalkan nilainya misalkan 90 ya. Misalkan 80 ya. Ini silahkan diisikan. Ini untuk contoh untuk real time-nya, nanti pengisian rapotnya yang di sini tadi ya. Jadi cara ngenternya ya sama dengan seperti ini ya, jadi dimasukkan nilainya. Oke ya. Nah, setelah sudah dimasukkan nilainya teman-teman, ini nilainya sudah masuk semua ya. Nah, berikutnya kalau nilainya sudah dimasukkan semua ya, di sini berikutnya adalah mengupload foto rapornya. Jadi foto rapor semester 1 ya, semester 2, semester 3, semester 4 sampai di semester 5. Nah ya, nanti tinggal diklik aja di sini, diklik ya. Nah, nanti sudah akan mencari sendiri. Ya, cara entry-nya bagaimana, Pak? Ya, kemarin kita sudah bahas di video kita ya. Nah, di sini mungkin bisa dicek ya. Jadi untuk cara input dan upload nilai rapor ya secara mandiri dan online, nanti teman-teman bisa cek di video kita ini. Oke ya, setelah ini semuanya sudah di-upload ya. Jadi semester 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini setelah semua di-upload baru kalian klik selanjutnya. Nah, proses data rapor ini sudah selesai ya, jadi proses data rapor sudah selesai. Berikutnya adalah pengisian di data kartu keluarga. Oke ya. Nah, di data kartu keluarga ya, di sini tentunya ada beberapa kondisi ya. Nah, ini tergantung Bapak Ibu ya, tergantung adik-adik itu kondisinya apa. Apakah nanti Anda upload menggunakan kartu keluarga atau surat keterangan domisili ya, atau domisili kan ada dua ya, ada bencana, ada di Ponpes atau di panti. Ya, terus status disabilitasnya ini nanti disesuaikan ya, karena nanti berkas yang diupload beda. Itu ya, nanti apakah masuk di disabilitas atau tidak, ini bisa dipilih salah satu. Oke ya, paham ya. Terus di sini ada beberapa data yang harus kalian isi ya, mulai dari NIK, terus nomor HP, terus data keluarga. Di sini ada provinsi, kabupaten ya, kecamatan, desa, kelurahan, alamat, RT RW. Ini pastikan sama dengan yang ada di KK atau SKD-nya. Ya, jadi tergantung nanti teman-teman ini kondisinya pilih apa ya, apakah kartu keluarga ya, domisili bencana alam atau sosial, atau domisili Ponpes panti. Ya, nanti di sini datanya disesuaikan dengan datanya. Nah, kalau sudah di sini ada upload untuk kartu keluarganya. Ya, jadi untuk kakaknya itu wajib diupload, dimasukkan nomor kakak, tanggal terbit kakaknya, klik selanjutnya. Nah, berikutnya teman-teman. Nah, jika kartu kakaknya itu adalah kurang dari 1 tahun ya, nah di sini nanti ada beberapa informasi yang harus kalian sertakan. Ya, misalkan nanti kakaknya kurang dari 1 tahun, berarti harus dilengkapi dokumen lainnya. Ya, nanti klik selanjutnya.
Nah, berikutnya setelah di sini ya, data rapor selesai, data kartu keluarga selesai. Nah, berikutnya adalah menitik lokasi rumah. Nah, lokasi rumah ini teman-teman, nanti di sini ya. Nah, di sini ada namanya gunakan lokasi GPS. Ini kalau misalkan kalian itu berada di rumahnya ya, pas di rumahnya, kalian bisa maps-nya atau GPS-nya di HP itu diaktifkan atau di laptop itu diaktifkan. Maka nanti ketika gunakan lokasi GPS, dia langsung otomatis mencari posisi kalian beradanya di mana. Gitu ya. Nah, atau kalau mungkin kalau enggak pakai ini ya, kalian bisa di sini bisa langsung akan muncul ya titiknya. Nah, di sini titiknya di sini sudah ada garis pembatasnya ya. Di sini sudah ada warna biru-birunya ini. Nah, ini warna birunya ini berdasarkan dari tadi ya, data yang diisi berdasarkan alamatnya tadi. Ini diambil berdasarkan desanya, ya desa atau kelurahannya. Ini sudah dibatasi. Jadi teman-teman nanti sudah tidak bisa ya. Nah, misalkan mau petanya mau ditaruh, misalkan ini petanya mau ditaruh sini tidak bisa. Misalkan ditaruh di keluar dari desa atau kelurahannya tidak bisa. Nanti di sini ada notifnya aja seperti ini. Nah, ini ya. Titik lokasi berada di luar batas kelurahan. Ya, geser pin ke dalam area berwarna ungu. Ya, jadi ini kan sudah dibatasi ya, warna ungu ini adalah batas dari kelurahan atau desa. Jadi tidak bisa kalau seperti ini. Jadi harus masuk di sini, tentukan rumahnya itu di mana. Ya, dipaskan dengan rumahnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah pas ya seperti ini. Nah, ini misalkan pas ya rumahnya di sini. Nah, ini sudah pas ya, titik warna ungunya ini sudah pas rumahnya. Baru kalian kunci titiknya. Ya. Nah, setelah dikunci titiknya, teman-teman, di sini setelah dikunci, ini sudah pas ya lokasinya. Nah, itu baru nanti di sini ya lokasi rumah selesai, baru ke syarat dan ketentuan. Di sini nanti bisa dibaca ya. Di sini ada beberapa informasi ya, silahkan dibaca. Nanti untuk proses verifikasi PIN juga silahkan dibaca. Kalau sudah di sini dicentang. Ya, ada saya menyetujui syarat dan ketentuan di atas. Ini silahkan dicentang ya. Berikutnya klik selanjutnya. Ya. Nah, setelah diklik selanjutnya, di sini muncul ringkasan datanya. Ya, jadi finalisasi ini ya, di poin finalisasi ini muncul ringkasan data. Ringkasan data itu apa, Pak? Ringkasan data itu adalah menampilkan data-data yang tadi kalian isi. Ya, mulai dari misalkan data sekolah, KK, terus data nilai rapor, lokasi dan sebagainya. Itu adalah ringkasan datanya. Nah, kalau dirasa semuanya sudah benar ya. Nah, semuanya sudah benar, tidak ada kesalahan lagi, silahkan klik simpan permanen. Kalau sudah disimpan, ini data sudah tidak bisa lagi diapa-apakan. Oke, paham ya? Nah, setelah disimpan permanen nanti akan muncul ya notifikasi. Nah, di sini simpan permanen, maka data sudah tidak bisa dilakukan perubahan. Oke ya, setelah disimpan permanen, maka proses untuk pengambilan PIN secara online ini sudah selesai. Nah, berikutnya apa yang dilakukan, Pak? Selanjutnya adalah melakukan verifikasi berkas PIN. Ya, jadi data-data yang sudah diupload itu wajib dilakukan verifikasi datanya. Nah, tempat untuk verifikasi datanya nanti di sini ya sudah disediakan ada 5 sekolah. Ini silahkan dipilih salah satu yang paling dekat dengan lokasi kalian. Ya, di sini nanti ada 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini mana yang paling dekat? Nanti kalian silahkan melakukan proses verifikasi data PIN ya ke salah satu sekolah yang ditunjuk di dalam sistem ini. Pak, misalkan kalau keluar dari 5 sekolah ini bagaimana? Tidak bisa ya. Nanti datanya tidak ada. Misalkan ini masuk ke SMK Negeri 1 Surabaya misalkan. Di sini kan tidak ada ya SMK Negeri 1 Surabaya. Kalau misalkan kalian nanti datang ke SMK Negeri 1 Surabaya, maka datanya tidak bisa diproses. Ya, karena datanya masuknya di 5 sekolah ini. Jadi kalian bisa tentukan mana yang paling dekat. Ya. Terus berikutnya teman-teman, di sini ada beberapa dokumen yang harus kalian download ya. Jadi ini ada surat pernyataan tentang kebenaran dokumen, nanti tinggal di download terus ditandatangani bermaterai ya 10.000. Terus berikutnya nih, karena kalian adalah lulusan Jatim tahun lalu, ini wajib mengunduh surat pernyataan siswa lulusan sebelum tahun 2025. Nanti sini sudah ada berkasnya ya, tinggal diunduh, diisi datanya di materai 10.000, tanda tangani siswa dan orang tuanya. Gitu ya. Nah, maka setelah itu ini sudah selesai ya. Jadi proses selesai. Nah, berikutnya kalian silahkan datang ke ini tadi ya, salah satu dari 5 sekolah ini yang terdekat dengan rumahmu untuk melakukan verifikasi data PIN. Nah, setelah verifikasi data PIN, setelah datang ke sekolah ya, dari setelah datang ke sekolah, nanti PIN ini akan terbit ya. Nah, PIN-nya itu ya, jadi PIN itu akan terbit ya setelah teman-teman itu melakukan verifikasi berkas ke sekolah terdekat tadi. Nah, PIN ini bisa terbit
kurang lebih estimasinya 3 jam sampai dengan 1 hari. Nanti bagaimana Pak cara lihat pinnya, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke teman-teman ya, itu untuk cara ambil pin bagi siswa lulusan Jatim tahun lalu ya. Nah, tentunya teman-teman jangan sampai salah langkah. Terus untuk mempercepat proses pengisian datanya ya, silakan datanya disiapkan dulu sehingga nanti saat proses pengambilan PIN tidak terjadi masalah ya, jadi berkasnya lupa atau salah pilih dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasinya dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.